sosialisasi malam hari ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya untuk materi presentasi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini di Zoom meeting webinar sosialisasi program RPL Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktunya mengikuti sosialisasi pada malam hari ini. Kemudian izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wiwi Astuti, bisa dipanggil Mbak Wiwi. Saya merupakan admin PMB Unisula. Baik Bapak Ibu, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan mulai untuk acara webinar sosialisasi program RPL Magister Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2025-2026. Baik Bapak Ibu, di sini tertera mengenai tentang RPL. RPL ini memiliki kepanjangan rekognisi pembelajaran lampau. Ya, ini merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal atau informal sebelumnya, dan atau dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki sampai saat ini. Jadi, untuk ketentuan RPL ini, Bapak Ibu sudah miliki pengalaman kerja di tempat kerja yang saat ini ataupun di tempat kerja yang sebelumnya. Jadi untuk pengalaman kerja itu diakumulasikan dari awal Bapak Ibu bekerja hingga saat ini. Jadi nanti bisa mengkonversi 50% SKS yang akan ditempuh ketika nanti di program RPL Magister PAI ini. Kemudian dasar hukum yang digunakan yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan yang berikutnya Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Dan dari tiga dasar hukum itu menjuru kepada Kepdirjendiktistek Nomor 162/E/KPT/2022 tentang petunjuk teknis RPL pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Jadi mohon izin Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan program RPL ini tidak semua program studi bisa menyelenggarakannya karena RPL ini memiliki ketentuannya sendiri. Jadi minimal untuk penyelenggaraan program RPL ini adalah akreditasi baik sekali atau B. Jadi yang bisa menyelenggarakan program RPL itu hanya akreditasi A dan B. B sekalipun akreditasi eh, prodi itu masih B, itu belum bisa ketika akreditasinya itu B, baik. Namun ketika sudah baik sekali itu diperbolehkan untuk menyelenggarakan program RPL ini. Baik Bapak Ibu, ini ada jenis RPL. Ini berdasarkan Permen Ristek Dikti nomor 41 tahun 2021. Untuk RPL ini dibagi menjadi dua. Yang pertama RPL tipe A, itu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal. Misalnya Bapak Ibu pernah kuliah S2 namun karena sesuatu hal tidak atau belum selesai, kemudian RPL tipe B, RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Selanjutnya latar belakang penyelenggaraan program RPL. Jadi pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Kemudian sistem terbuka tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan, pemilihan, dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur, dan jenis RPL pendidikan. Kemudian multi-entry, multi-exit,
Itu dengan prinsip sistem terbuka ini, maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Jadi Bapak Ibu, sebagian besar mahasiswa RPL ini didominasi oleh para profesional dan pekerja. Maka dari itu, dari eh, Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan itu membuka program RPL untuk mempermudah para pekerja atau profesional itu tetap mengembangkan ilmunya, namun tidak meninggalkan bidang kerjanya yang saat ini dijalankan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika masih bekerja, Bapak Ibu tetap bisa bekerja dan bisa melakukan perkuliahan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut untuk persyaratannya, yang pertama itu pernah menempuh pendidikan S2 PAI atau pendidikan atau non-pendidikan, namun belum selesai masa studinya. Kemudian lulus S1 PAI atau pendidikan atau non-pendidikan dengan pengalaman kerja di bidang pendidikan minimal 3 tahun. Jadi Bapak Ibu, untuk persyaratannya itu yang pertama, apabila Bapak Ibu sudah pernah mengikuti S2 PAI di univ lain, itu nanti bisa mendaftar di program RPL Magister PAI ini. Namun dengan catatan Bapak Ibu tetap mengikuti perkuliahan di awal semester, di semester 1 begitu. Untuk kemudian lulusan S1 PAI ini bisa tidak linear ya Bapak Ibu. Misal dari S1 manajemen ataupun S1 psikologi itu bisa mendaftar di S2 PAI ini. Namun dengan syarat Bapak Ibu harus memiliki pengalaman minimal kerja 3 tahun. Selanjutnya untuk keuntungan jalur RPL, yang pertama itu pengalaman kerja diakui. Sudah saya jelaskan tadi, program RPL ini yaitu untuk mengakui pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki dengan minimal masa kerja 3 tahun. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ketika pemberkasan, Bapak Ibu nanti bisa melampirkan daftar riwayat hidup dari pertama kali Bapak Ibu bekerja hingga sampai saat ini dan sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu miliki untuk bisa menambah nilai ketika nanti pemberkasan yang dilakukan oleh tim asesor, tim asesmen. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika pemberkasan Bapak Ibu bisa melampirkan semua yang Bapak Ibu miliki dari daftar riwayat hidup dan sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Kemudian untuk waktu kuliah itu lebih singkat. Jadi Bapak Ibu untuk RPL sendiri kita hanya 2 semester dengan masa studi itu 1 tahun, 6 bulan untuk perkuliahan dan 6 bulan untuk masa penyusunan tesis. Jadi Bapak Ibu nanti perkuliahan itu hanya di semester 1. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahulah untuk program reguler itu biasanya untuk S2 itu ditempuh dengan masa studi 2 tahun atau 4 semester. Maka dari itu untuk program RPL ini Bapak Ibu hanya menempuh masa studi 2 semester saja atau 12 bulan. Berikutnya, untuk sistem perkuliahan hybrid learning online dan offline. Menurut perundang-undangan yang berlaku, eh, program RPL ini memang diselenggarakan untuk hybrid learning online dan offline. Dan ketentuan untuk kampus Unisula itu 70% online dan 30% offline. Namun karena sebagian besar mahasiswa RPL ini merupakan seorang pekerja dan profesional, tidak akan mungkin warawiri ke Semarang. Jadi apabila Bapak Ibu mendaftar di program RPL MPAI ini, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online saja, karena Bapak Ibu pasti berhalangan hadir ketika mengikutinya offline dan jaraknya akan jauh. Karena sebagian besar mahasiswa RPL ini berdomisili di luar kota bahkan luar Pulau Jawa. Begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan ini 100% online. Begitu. Selanjutnya untuk pembiayaannya lebih ringan. Karena masa studinya itu lebih singkat, otomatis pembiayaannya lebih ringan. Alhamdulillah untuk MPAI sendiri, untuk biaya pendidikannya itu hanya 13.500.000, untuk biaya sampai wisuda itu 19.500.000. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya mengenai biaya ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu mungkin akan saya sarankan bisa mendaftar di periode ini untuk meminimalisir apabila ada kenaikan biaya di periode selanjutnya. Maka dari situ Bapak Ibu mungkin setelah
adanya sosialisasi webinar malam hari ini, bisa langsung mendaftar saja ke nomor admin. Baik Bapak Ibu, di sini ada simulasi perkuliahan. Bapak Ibu bisa melihatnya di tabel semester 1. Itu tertera ada 6 mata kuliah dengan beban SKS itu 14. Nah, Bapak Ibu nanti ketika kuliah di semester 1 hanya memiliki 6 mata kuliah dengan beban 14 SKS. Kemudian untuk semester 2-nya Bapak Ibu hanya menanggung 6 SKS, yaitu hanya di tesis saja. Untuk sidang munakosa itu tidak ada beban SKS-nya Bapak Ibu ya. Jadi untuk total SKS yang ditempuh nantinya di program RPL MPAI ini hanya 20 SKS saja Bapak Ibu. Untuk sidang munakosahnya itu biasanya dilakukan di awal semester 2. Jadi sebelum tesis selesai, nanti Bapak Ibu bisa munakosah terlebih dahulu. Sidang munakosah ini bisa dilakukan online dan offline ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan offline ke kampus, ingin melihat-lihat kampus itu boleh. Namun apabila dilakukan secara online saja itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Terus bimbingannya bagaimana Mbak? Baik, untuk bimbingannya bisa dilakukan online saja. Jadi nanti setiap mahasiswa itu mendapatkan satu dosen pembimbing. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk simulasi biayanya. Baik Bapak Ibu, di sini tertera yang biasanya saya atau admin kirim di grup calon mahasiswa itu untuk besaran biaya pendidikannya itu totalnya 13.500.000 ditambah dengan sidang tesis itu 2.500.000 dan biaya TOEFL itu sebesar 700.000 dan biaya wisuda itu 2.300.000 dengan total biaya dari awal sampai akhir sampai wisuda itu untuk magister PAI RPL Magister PAI itu hanya 19.500.000 saja Bapak Ibu. Dan biaya ini bisa dicicil sampai sebelum wisuda. Terus ini kan sudah rincian biayanya sudah tertera seperti ini Mbak. Kalau nanti saya bayarnya di luar ini apakah boleh diperbolehkan Bapak Ibu? Namun diusahakan nanti sebelum sidang ataupun sebelum wisuda Bapak Ibu sudah membayarnya secara lunas karena takutnya nanti apabila Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan sampai akhir namun terkendala di biaya yang terakhiran itu malah menumpuk. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin dicicil setiap bulannya, entah itu 500.000 per bulan atau 1 juta per bulan atau langsung dilunasi juga diperbolehkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk alur pendaftarannya, alur pendaftaran juga sudah saya share di grup calon mahasiswa ya Bapak Ibu. Namun di sini mungkin akan saya jelaskan kembali. Yang pertama itu pendaftaran dan pemberkasan. Bapak Ibu yang pertama itu melakukan biaya pendaftaran sebesar 500.000 ke rekening BSI pendaftaran Unisula. Dan kemudian setelah itu akan masuk ke dalam grup mahasiswa dan di situ akan diberi link mengenai pemberkasan dan di situ pun ketika Bapak Ibu belum paham atau ada yang kurang jelas itu bisa minta bantuan kepada admin PMB Unisula. Kemudian yang langkah selanjutnya ada verifikasi dan validasi berkas. Nah, di sini untuk tim asesor itu akan memverifikasi dan memvalidasi berkas Bapak Ibu yang sudah kirimkan melalui link yang sudah admin berikan. Kemudian yang ketiga itu yudisium penerimaan jalur RPL. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah dinyatakan lolos di program RPL MPAI ini, Bapak Ibu nanti akan mengikuti yudisium. Ini dilakukan hanya setengah hari saja dan ini bisa dilakukan online ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya daftar ulang. Baik Bapak Ibu untuk daftar ulang sendiri MPAI itu tidak memerlukan biaya kembali. Jadi hanya daftar ulang itu menyetor nama. Sebenarnya mahasiswa ini benar-benar ingin melanjutkan studinya atau yang lainnya, entah itu mundur karena biaya ataupun mundur karena alasan lain begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi daftar ulang ini untuk eh, mengkonfirmasi Bapak Ibu ini jadi atau tidak mengambil program RPL ini. Yang terakhir Bapak Ibu mulai perkuliahan. Baik Bapak Ibu, untuk perkuliahan insya Allah akan dilakukan di akhir
Februari ataupun di awal Maret tahun 2025. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mendaftar diusahakan di minggu-minggu ini karena nanti masih ada proses pemberkasan dan yudisium. Jadi agar Bapak Ibu nanti tidak mepet dengan perkuliahan awal perkuliahan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu mungkin ketika Bapak Ibu ingin mendaftar di sini tertera nomor admin atau atau admin yang ada di grup calon mahasiswa itu bisa dihubungi salah satu saja ya Bapak Ibu ya agar Bapak Ibu tidak bingung ketika mengkonfirmasi pendaftarannya begitu Bapak Ibu. Mungkin cukup presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin yang akan mengajukan pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu ataupun bisa menulis pertanyaannya di kolom chat agar nanti bisa dijawab dengan tim kami. Begitu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini sudah ada Bapak Muhammad Rafi. Silakan Bapak bisa langsung open mic-nya untuk langsung bertanya kepada admin PMB Unisula. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Ya, malam Ya, Kak. dari mana ini Pak? Saya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Udah Masya mengikuti Allah. perkuliahan juga di sini. Masya Allah. Bapak ini sebelumnya sudah mengikuti perkuliahan di MPAI ya Pak ya? Sudah. Ya, ya bisa perkenalan ini Bapak Ibu. Pak Raffi ini merupakan mahasiswa RPL MPAI periode September tahun 2024 kemarin. Betul ya Bapak ya? Iya, benar. Betul. Saat ini sudah memasuki masa penyusunan tesis atau bagaimana Pak? Sekarang udah disuruh memasuki tahap proposal tesis sekarang. Oh, sudah penyusunan proposal tesis ya Pak ya? Ya, Baik. diampu oleh Ibu Muna kemarin. Oh, Ibu Muna Madrah itu selaku Iya. dekan dekan FAI ya Pak ya? Iya. Betul, iya. Mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya, Bapak. Nah, jadi gini Kak, mau nanya, kira-kira kalau seminar proposal penelitian tesis itu kira-kira bulan apa Kak? Biasanya Kak? Baik, Bapak. Mungkin untuk seminar proposal tesis itu akan diinfokan melalui admin perkuliahan ya, Pak ya. Nanti mungkin akan di-share langsung di grup kelas ataupun di grup mahasiswa. Jadi nanti Bapak langsung bisa eh, eh, intens di situ karena informasi akan langsung disampaikan melalui grup tersebut. Begitu. Kemudian habis itu pertanyaan kedua, apakah mata kuliah semester 2 cuman tesis dengan munakosah aja atau nggak ada mata kuliah lain seperti semester 1 kemarin, Kak? Soalnya kawan-kawan tuh kayak merasa bingung gitu. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk semester 2 sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk S2 semester 2 itu hanya menanggung beban 6 SKS itu tesis saja dan sidang munakosah. Sudah, hanya itu saja, Pak. Tidak akan ada perkuliahan lagi di semester 2. Begitu. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Mm-mm. Nah, kemarin kami kan udah dapat nilai kan, dapat nilai, kami udah disuruh cek di SIM Unisula itu. Kemudian nilai yang di semester 1 itu tiba-tiba hilang serempak gitu satu kelas. Tiba-tiba yang lain juga kaget gitu Kak. Nah, gimana Kak solusinya Kak? Katanya programnya Baik. hilang katanya. Benarkah itu Kak? Tidak, Kak. Tidak akan hilang karena program ini sudah terdaftar di Sierra. Itu juga Mm-mm. program RPL MPI ini juga sudah resmi ya, Pak ya. Jadi tidak akan mungkin case yang seperti itu. Tidak. Jadi mungkin ini kesalahan dari pusat komunikasi fakultas. Jadi mungkin nanti tidak akan lama lagi akan diupdate lagi untuk data-datanya itu, Kak. Jadi bisa ditunggu saja. Begitu. Tidak akan Iya. mungkin program ini abal-abal ataupun tidak diakui.
Tidak, Kak. Insya Allah resmi. Karena kita sudah ada Iya. izinnya, kita juga sudah mengikuti prosedur yang sesuai dengan Kementerian Pendidikan. Begitu, Kak. Apakah sudah cukup? Ya, baik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Raffi. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung di kolom chat agar kami bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin akan saya jawab dulu di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Komar sudah join. Di sana sudah jam setengah 10. Di sini masih jam 8 Bapak. Sudah malam ya Pak ya. Iya, iya. Iya. Sekalian, Mbak, mau ada yang ditanyakan. Oke, silakan Bapak ya. Iya. Ya, pertama, eh, RPL itu eh, program ini kapan dimulai untuk perkuliahan? Artinya di perguruan tinggi mana saja yang pernah ada program RPL? Oh, baiklah Nah, Pak. iya. Saya jawab terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, oke. Oke, baik untuk program RPL sendiri sebenarnya sudah berjalan di tahun 2020 Bapak. Jadi Oh, untuk FAI Unisula, Magister PAI Unisula itu alhamdulillah kita mulai dari tahun 2020 akhir itu kita sudah memulai program RPL ini. Begitu Bapak. Dan jadi alhamdulillah saat sudah ini bagaimana? sudah ada apa alumni ya? Sudah ada Bapak. Mm. Hmm. Untuk case yang Pak Raffi kemarin, Pak Raffi itu satu angkatan alhamdulillah bisa mencapai 380 mahasiswa dengan Oh, iya, sangat banyak sekali itu Pak di periode September. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mendaftar di periode ini karena alhamdulillah untuk biayanya itu tidak ada kenaikan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di periode ini. Tapi untuk periode selanjutnya saya belum bisa memperkirakan untuk biayanya bagaimana. Jadi diusahakan mendaftar di periode ini begitu. iya, kalau saya daftar Pak Komarudin sudah udah, mendaftar ya Pak ya? saya daftar. Oh baik, Cuma iya siap. belum kirim Oke. riwayat, ya, Oke. riwayat ini aja, riwayat hidupnya belum. Ya siap. Ditunggu ya Bapak ya untuk pemberkasannya Pak ya. Iya. Oke, Terus siap Bapak. tadi kan harus ada ngupload itu apa sertifikat. Itu sertifikat apa aja yang mungkin bisa di apa tuh? Baik. Bapak Ibu untuk sertifikat itu bisa diupload ketika Bapak Ibu menjadi narasumber ataupun pembicara di sebuah pelatihan dan Bapak Ibu juga bisa mengupload sertifikat itu ketika Bapak Ibu menjadi partisipan ataupun Serta. sebagai peserta betul. Jadi tidak hanya menjadi narasumber ataupun wawancara, Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat yang menjadi peserta begitu. Itu bisa di bidang pendidikan ataupun non pendidikan. Jadi nanti bisa dilampirkan saja semua sertifikat yang Bapak Ibu miliki agar untuk bisa eh, mengkonversi nilai Bapak Ibu itu semakin baik begitu. Semakin banyak file yang dikirim akan semakin baik pula nilainya begitu. Iya, iya. Terakhir Mbak, Ya. ini tentang online. Ini kan berarti 100% online bisa kan? Betul. Perkuliahan dilakukan secara online saja, Bapak. Eh, Iya, jadi sebenarnya walaupun peraturan perundang-undangan yang berlaku itu 70% online dan 30% offline dari pemerintah, namun karena sebagian besar mahasiswa kami itu dari luar pulau dan luar kota, itu bisa dilakukan online saja. Jadi Bapak iya. nanti bisa mengikuti offline itu ketika wisuda. Begitu. Oh, wisuda harus offline. Tidak, Bapak, apabila Bapak tidak bisa mengikuti offline, itu pun bisa diikuti online. Begitu. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Bapak. Sudah Ya, cukup ya, Pak ya? cukup ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu.
Karena belum ada yang raise hand, mungkin akan saya jawab. Sudah ada Ibu Rovina dari Bekasi. Ya, silakan Ibu, bisa langsung open mic-nya untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Iya, Bu. Saya sebenarnya sudah memasukkan nama saya di list sebelum ini. Namun belakangan saya juga mendapatkan informasi di tempat saya dulu S1 di UDN gitu. Jadi lagi bimbang nih mau masuk yang karena kalau dari jarak kan lebih dekat ke Darun Najah juga ya kan, karena di Bekasi. Sementara kalau ya saya tadinya udah mau pas saya daftarnya tadinya udah niat minggu lalu di Unisula ini gitu. Tapi begitu saya baca dan ikuti sama programnya kan gitu ya, dan kebetulan juga dulunya saya sempat ngajar di Darun Najah juga gitu makanya jadi nggak apa-apa ya saya ini lagi istiqoroh aja mana yang mau dipilih nih antara dua ini gitulah. Gitu. Jadi maksudnya dari segi ini kalau saya berarti sama-sama dulu karena dulu di STAI Darun Najah juga satunya gitu. Tapi kalau dan sudah lama saya tinggalkan gitu, udah sempat punya cucu sekarang gitu ya. Maksudnya sempat ngajar sampai 2001 sampai juga hari ini saya lagi bingung gitu. Sementara kan masa pendaftaran tinggal berapa pekan lagi ke depan ini kan ya. Iya, betul Ibu. Jadi kalau anak-anak bilang, ya Ibu daripada nanti bolak-balik ke Semarang segala, kalau ada yang harus diurus, mungkin yang lebih dekat aja kalau pendapat anak-anak demikian. Jadi gimana ya kira-kira Mbak ya? Kalau jadi saya sudah ngisi list sebenarnya tadi, udah mau saya transfer gitu ya kan. Sertifikat segala apa yang diperlukan sudah saya kumpul-kumpulkan, taunya lagi bimbang nih awal istiqoroh dulu deh gitu. Masya Allah. Ya jadi Iya. gitu. Iya. Sebenarnya ya pingin kalau emang alasan Ibu kenapa kata mereka ya beda kampus aja. Kalau dulu kan kebetulan sambil ngajar juga dan kebetulan sekarang kan sudah punya kampus juga UDN-nya. Dulu kita masa awal gitu, angkatan awal gitu. Nah jadi karena saya lihat kerjasamanya UDN dengan Unisula, makanya bagaimana menurut pendapat Mbak? Gitu aja Mbak. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mungkin akan saya langsung jawab ya Bu ya. Jadi Ibu ini di sini bimbang ya Bu ya antara mau ngambil kampus Unisula ataupun kampus yang sudah Ibu tadi jelaskan. Mungkin akan saya sampaikan mengenai keunggulan Magister PAI ini. Untuk perkuliahannya alhamdulillah tadi Ibu kan menyayangkan nanti kalau misal bolak-balik dari Bekasi ke Semarang itu bagaimana? Alhamdulillah untuk PAI sendiri kita RPL-nya itu bisa dilakukan online saja. Jadi Ibu tidak perlu bimbang mengenai nanti bakal bolak-balik, itu insya Allah tidak akan terjadi Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu bisa sekalipun nanti ada sidang ataupun tanda tangan dosen itu tidak perlu ke kampus. Jadi Ibu nanti bisa dilakukan elektronik ataupun melalui online saja. Dan insya Allah untuk dosen itu lebih mudah dihubungi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir ataupun perlu risau mengenai saya bakal ambil MPAI ini atau enggak sih. Soalnya saya takutnya kalau nanti tiba-tiba di pertengahan jalan saya harus ke Semarang bagaimana? Itu insya Allah tidak akan terjadi. Begitu Ibu. Dan mungkin keunggulan Fakultas Agama Islam sendiri, alhamdulillah untuk Unisula itu Magister PAI Unisula itu sudah mendapatkan baik sekali. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Ibu memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Insya Allah itu menjadi pertimbangan untuk Ibu mengambil program RPL MPAI Universitas Islam Sultan Agung. Begitu Ibu. Ya, terima kasih ya informasinya. Ya, makanya saya bilang pingin beda. Terima kasih tadi barusan ada kembali, tamu mungkin tinggal cukup dulu. ya Bu ya. Mungkin setelah ini ya
Iya, makanya tadi Mungkin setelah sebenarnya ini saya Ibu paksa langsung ninggalin mendaftar ya, ada saja tamu sebentar. untuk Oke. Oke. Jadi kesimpulannya ya biar nanti dipertimbangkan lagi, sementara hampir sama ya pada akhir pendaftarannya, kira-kira nanti di akhir Februari ini ya. betul Ibu. Diusahakan di Februari ini sudah mendaftar ya Ibu ya, karena perkuliahan insya Allah akan dilaksanakan akhir Februari ataupun di awal Maret Kalau begitu. boleh tahu, angkatan keempat ini sudah lumayan ya jumlahnya. Mohon izin Ibu, bisa diulangi? Sudah banyak yang daftar ya untuk angkatan keempat ini ya? Ya, ini untuk angkatan keempat Ibu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah 40 sekian mahasiswa yang mendaftar di Oke. tahun ajaran ini gitu. Ya, makasih informasinya Mbak ya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Mungkin setelah ini langsung bisa join dengan RPL MPAI Unisula. Baik, selanjutnya ada yang raise hand di sini, ada Bapak Mauludin dari Pontianak. Silakan Bapak bisa open mic-nya agar bisa langsung mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mauludin. Selamat malam Mbak Wiwi. Ya, langsung saja Mbak Wiwi, saya mau bertanya. Yang pertama, saya sudah mendaftar dan sudah submit pemberkasan. Yang mau saya tanyakan, kira-kira kapan informasi terkait dengan hasil pemberkasan tersebut? Apakah kalau ada yang kurang dan sebagainya akan dihubungi atau seperti apa, Mbak? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Maulidin ini sudah mendaftar di periode Maret ini ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau sudah di tahap pemberkasan. Jadi begini Bapak, untuk tahap pemberkasan MPAI sendiri itu ketika Bapak sudah konfirmasi pengisi link pemberkasan, sudah submit, itu insya Allah sudah masuk di sistem kami. Dan untuk selanjutnya, Bapak itu ketika nanti ada file ataupun berkas yang kurang akan diinformasikan langsung Japri melalui WhatsApp ya Bapak ya. Dan untuk prosedur yang selanjutnya ketika sudah mengisi pemberkasan dan submit, itu Bapak tinggal menunggu untuk jadwal asesmen. Dan mohon izin Bapak untuk MPAI sendiri, asesmen ini mungkin ada, mungkin tidak. Begitu. Nanti pun sekalipun tidak ada asesmen, namun tetap ada verifikasi mengenai file yang sudah Bapak itu Oke, putus Mbak. submit melalui link pemberkasan yang sudah diberikan begitu. Jadi mengenai nanti Tapi mungkin akan saya jelaskan kembali Bapak untuk tahap yang selanjutnya setelah submit pemberkasan itu Bapak tinggal menunggu saja untuk jadwal asesmen. Namun untuk jadwal asesmennya itu ada atau tidak akan diinformasikan kembali untuk RPL MPAI Unisula begitu. Jadi untuk informasi bisa Bapak update melalui grup mahasiswa ataupun nanti bisa langsung di Japri sama admin melalui WA masing-masing begitu ya Bapak ya. Ditunggu saja. Iya. Selanjutnya Mbak, kalau sudah misalnya dinyatakan lulus verifikasi tersebut, berarti kan kita terdaftar di Unisula dan sudah memiliki nilai di 2 semester ya Mbak ya? Betul. Ya, 2 semester. Dan untuk nilai 2 semester itu apakah ditentukan berdasarkan berkas-berkas yang kita input gitu untuk nilainya A, B, C-nya itu? Betul sekali Bapak, apa yang Bapak sampaikan itu sudah benar jawabannya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti submit berkas itu diusahakan semua pengalaman kerja ataupun daftar riwayat hidup dan sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu miliki itu bisa dilampirkan agar nanti bisa menambah nilai konversi ketika Bapak Ibu nanti verifikasi berkas. Jadi nanti dari mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya itu nilainya akan beda-beda ya Bapak Ibu ya, karena kan pengalaman kerja kemudian yang
kemudian sertifikatnya itu kan juga setiap mahasiswa itu beda-beda. Jadi diusahakan sebanyak mungkin apapun yang Bapak Ibu miliki itu bisa dilampirkan di pemberkasan tersebut. Karena itu mempengaruhi nilai yang akan Bapak Ibu peroleh nanti. Begitu, Bapak. Iya, selanjutnya Mbak, kalau sekiranya dari hasil pemberkasan itu nanti kan keluar nilai itu Pak ya. Setelah keluar nilai, ada nilai yang kita anggap kurang memuaskan. Apakah ada proses untuk kita bisa perbaikan nilai tersebut? Baik, mungkin untuk yang konversi tidak akan ada perubahan nilai ya Bapak ya. Namun apabila Bapak Ibu ingin menambah nilai, itu Bapak Ibu bisa meng-push mata kuliah yang diambil di semester 1 agar bisa menaikkan nilai yang sudah dikonversi dengan pengalaman kerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Begitu. Tapi Oke. untuk izin tambahan Bapak, namun untuk perolehan nilai itu insya Allah yang paling rendah itu untuk konversi itu B ya Pak ya. Jadi tidak akan mungkin di bawah rata-rata itu tidak akan mungkin. Begitu. Oke, terima kasih Mbak penjelasannya. Semoga bisa dapat informasi yang baik ya setelah pemberkasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Mauludi. Selamat malam. Selanjutnya untuk Bapak Haris yang sudah raise hand dari Bekasi, silakan Bapak bisa open mic-nya. Oke, terima kasih Mbak Wiwik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Mbak ya. Yang pertama, wabarakatuh. Selamat malam Pak Haris. ya halo Mbak. Ya, halo selamat malam. Ya, Terhubung Bapak? ya terhubung ya. Oke, ya yang pertama yang ingin saya tanyakan, Mbak, ini kan kita Iya. masuknya itu di 2025, 2026 tahun ajarannya, Mbak ya. Ya, apakah Betul. nanti di PD-Diktinya itu dicatat kita masuk itu 2025, 2026 atau 2004, 2025, Mbak? Karena kan standar normanya kan untuk S2 2 tahun, Mbak ya. Seperti itu mungkin. Baik Bapak. Untuk keterangan di PD Dikti tetap tahun 2025-2026. Jadi Bapak tidak perlu khawatir untuk program RPL ini sudah diresmikan oleh Kementerian Pendidikan. Program ini resmi dari kementerian. Jadi tidak dari Fakultas Agama Islam sendiri yang membuka program ini, tapi ini sudah resmi dari Kementerian Pendidikan. Jadi nanti pun tampilan ijazah yang Bapak dapat ketika wisuda itu tidak akan beda dengan tampilan ijazah program reguler. Jadi tidak akan ada keterangan mahasiswa ini mengambil program RPL, itu tidak akan ada. Jadi untuk penggunaan ijazah insya Allah akan sama saja fungsinya, bentuknya itu sama saja dengan yang program reguler. Begitu Bapak. Tapi kalau berarti untuk kelulusan itu di tahun berapa, Mbak? 2026 atau 2027? Baik. Untuk masa studi kan hanya 12 bulan ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah Iya. wisuda di Februari tahun 2026. Karena nanti perkuliahan insya Allah akan dimulai Maret tahun 2025. Dan 12 bulannya itu di bulan Februari tahun 2026. Jadi hanya 1 tahun saja Bapak untuk masa studi S2. Begitu. Maaf Mbak ya, maksudnya saya ingin berbagi saja gitu kan. Karena istri saya juga kan dia RPL, cuman nggak di Unisula Mbak ya. Jadi ketika dia RPL itu dia didaftarkannya bukan di tahun yang sekarang, tapi dia ngambil tahun ke belakang gitu Mbak. Jadi misalkan contoh seperti ini ya S2, karena istri saya kan S1 Mbak ya. Dia ngambil RPL 2 tahun, tapi masuknya itu bukan di tahun ini, tapi di PD Diktinya itu dia tercatat 2 tahun ke belakang Mbak gitu kan. Makanya ingin saya tanyakan apakah memang standarnya seperti itu? Karena kalau misalkan di PD Dikti itu 2005-2006 berarti kan cuma 1 tahun kita kuliah. Kan nggak mungkin pas semester dalam satu tahun gitu Mbak maksudnya. Jadi nggak sinkron gitu mungkin. Baik, mungkin untuk keterangan dikti itu kan yang mengupdate itu memang dari pusat komunikasi fakultasnya masing-masing ya Bapak ya. Baik, mungkin itu ada kesalahan ataupun itu memang sudah kebijakan dari kampusnya
menguploadannya seperti itu, saya kurang tahu. Namun untuk yang Fakultas Agama Islam, insya Allah di masuk tahun 2025 dan lulus tahun 2026 itu tidak akan ada penutupan ataupun perbedaan, begitu Bapak. Jadi sudah sesuai dengan tahun ajaran Oh, seperti itu ya. Oke, ya. yang Baik ya. Terima kasih, Mbak. Ya. yang berlaku Assalamualaikum begitu. warahmatullahi Mm-mm. wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya Pak Arisya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Bapak Jidan. Bapak Jidan silakan bisa langsung open mic-nya. Jidan, Bapak Jidan. Selamat malam Bapak Jidan. Selamat malam, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, Ah, terdengar suaranya. Oke, saya mau bertanya perihal yang pertama, ini kan online dan mungkin sebagian besar dari kita belum pernah ke kampus dan baru tahu Nusula ini melalui informasi media saja. Jadi yang saya bingungkan, yang pertama ini apa namanya, saya dapat informasi, saya ikut di grup calon PMB Unusula ini, tapi di link lain saya dapat informasi yang berbeda dengan apa yang dikabarkan di link. Makanya saya yang namanya kita belum pernah ke sana dan juga tidak tahu perihal Unusula ini secara mendalam, tentu kita cross check untuk kebenaran informasinya. Yang pertama perihal pembiayaan Mohon maaf suaranya Bapak terputus-putus. di pembiayaan yang Bapak mohon maaf suaranya terputus-putus Bapak. Mungkin bisa apa berpindah. namanya Mbak Wiwit sampaikan itu, tapi di informasi lain ya. Halo, ya sudah jelas. Mohon izin Bapak tadi suaranya terputus-putus. Di sini sinyalnya merah Bapak. Sekarang sudah jelas. Sekarang sudah jelas Mbak. Sudah. Halo. Karena link ini kan kita dapatnya dari sosial media. Yeah. Dan kita dapati link yang khusus juga katanya mengatasnamakan Unisula untuk program MPAI ini RPL, sistem RPL-nya. Ada dari berita yang kita dapat, kan karena berita yang kita dapat untuk pendaftaran sampai nanti tamat kuliah, dari informasi yang pertama itu sekitar 19.800.000. Sedangkan dari Mbak Wiwit itu sekitar 19.500.000. Itu yang pertama untuk cross check pembiayaan yang benarnya yang mana. Yang kedua, informasi yang kita dapat juga dari informasi yang lain yang ya secara online juga, katanya untuk kemarin kan kita ikut di grup ini, di grup MPAI. Yeah. Untuk pendaftaran kemarin saya baca-baca di grup yang sekarang ini yang ada Mbak Wiwit dalamnya, untuk pendaftaran itu kemarin sudah hampir ditutup, sedangkan informasi yang kita terima dari pihak lain yang katanya juga RPL MPAI Unisula untuk pendaftaran ditutup sampai tanggal 15 Februari. Habis itu yang pertama. Yang kedua kita cross check perihal pendaftaran dan juga uang pendaftaran. Yang ketiga, dan informasi yang kita dapat juga untuk tugas akhir, kalau di grup yang ada Mbak Wiwit di dalamnya itu menyampaikan bahwasanya tugas akhir Mohon maaf Bapak suaranya hilang lagi Bapak. Bapak Jidan. Untuk suaranya terputus-putus Bapak. Tapi di informasi lain yang kita dapat itu bisa tesis, bisa jurnal ataupun halo. Bapak tadi pertanyaan yang Sudah ketiga jelas, Mbak? terputus-putus. Namun Sudah mungkin jelas? saya sudah. Halo, Mbak? Ya sudah jelas. Ya sudah jelas Pak. Halo Bapak Jidan. Halo, Mbak? Halo Bapak. Ya, ya sudah terdengar. Untuk pertanyaan ketiga,
Ini informasi yang kita dapatkan dari grup yang ada Mbak Wiwit di dalamnya. Untuk tugas akhir itu berupa tesis. Tapi di informasi lain kita dapat infonya untuk tugas akhir itu bisa opsional pilihan, bisa berupa tesis, jurnal ataupun book chapter. Itu makanya kenapa apa yang mana yang harus kita ini kan, karena kan tadi pertama karena online ini kan tentu kita perlu validasi data, seperti itulah istilahnya. Sama pemberkasan satu lagi Mbak Wiwit, halo? Oke. Pemberkasan dari informasi yang saya dapat di informasi lain untuk pemberkasan itu bisa menyusul. Ketika kita sudah mendaftar itu pemberkasan bisa menyusul seiring berjalannya perkuliahan. Kalau Mbak Wiwit tadi kan pemberkasan itu di awal. Nah, itu yang mau saya konfirmasikan beritanya mana yang harus saya inikan kira-kira. Oke, Mbak Wiwit itu saja mungkin. Baik, oke Bapak. Berarti Bapak Jidan ini mengajukan 4 pertanyaannya Pak ya. Mungkin Iya. akan saya jawab dari awal. Untuk yang pertama itu kita PMB memang sudah terbagi Bapak, tidak hanya dari fakultas saja, tapi kita juga ada PMB dari UNIF. Maka dari itu mungkin nanti Bapak terserah ingin daftar di yang saya kirimkan itu ataupun langsung dari informasi yang Bapak dapatkan. Begitu. Kemudian untuk mengenai biaya yang dari kami itu 19.500.000 sudah sampai wisuda dan channel yang lain itu yang sudah seperti Bapak sampaikan tadi. Alhamdulillah untuk yang RPL MPI ini sudah pasti 19.500.000 Bapak Ibu untuk sampai dengan wisuda. Kemudian yang ketiga itu mengenai pertanyaan mengenai apa ya Bapak tadi yang ketiga? Aduh, saya lupa juga tadi yang ketiga. Yang keempat dulu mungkin boleh dijawab tentang tugas akhir tadi. Baik, yang keempat terlebih dahulu ya Bapak ya. Untuk yang keempat sendiri, memang untuk penyusunan tesis itu sebenarnya bisa diganti dengan publikasi jurnal ataupun dengan tugas lain yang setara. Namun, surat yang diajukan oleh fakultas itu masih belum mendapatkan tanda tangan resmi langsung dari rektor. Maka dari itu saya belum bisa memastikan mahasiswa ini nanti akan mengerjakan tesis saja ataupun bisa diganti dengan tugas lain begitu. Karena SK Rektor belum turun, maka dari itu kami belum bisa memastikan begitu Bapak. Memang sudah ada pengajuan namun belum ada tanda tangan dari SK tersebut dari pihak rektorat begitu Bapak. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi untuk pemberkasan saya ini Oh kan. iya, baik Bapak. Nah, Untuk pemberkasan sendiri sebenarnya bisa langsung diusahakan itu submit di sebelum ini ya Pak ya, sebelum mulai perkuliahan. Karena berkas-berkas ini pun nanti akan mengkonversi nilai Bapak Ibu semuanya. Jadi apabila nanti Bapak Ibu pemberkasannya seiring berjalannya waktu, nanti pun nilai Bapak Ibu akan lama di inputnya. Maka dari itu diusahakan untuk pemberkasan diusahakan itu sebelum mulai perkuliahan agar nanti nilai Bapak Ibu yang dikonversi itu bisa langsung muncul tidak lama begitu. Dan untuk pendaftaran memang kita akan mulai perkuliahannya itu di akhir Februari ataupun di awal Maret tahun 2025. Dan diusahakan Bapak Ibu itu ya pertengahan Februari itu sudah mendaftar karena nanti masih ada sesi pemberkasan, kemudian validasi data, itu agar tidak semakin mepet gitu. Takutnya nanti malah tidak sampai, jadi diusahakan Bapak Ibu segera mendaftar di program RPL ini. Lagian juga untuk pendaftaran kan yang awal itu hanya melakukan biaya pendaftaran saja dan kemudian langsung melakukan cicilan SPP termin pertama. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin diusahakan di awal ini langsung bisa pemberkasan agar nanti nilainya bisa langsung diinput oleh admin perkuliahan kami. Begitu. Oke. Ya, mungkin itu dulu yang saya tanyakan, Mbak. Oh ya, terakhir Mbak, ini karena tadi putus-putus juga kan. Yeah. Dan saya masuknya tadi keputus-putus juga. Mungkin sudah ada pertanyaan sebelumnya. Perihal konversi nilai ini, tadi kan perihal sertifikat dan lain sebagainya. Seandainya kita minim hal itu, konversi nilai
itu berpengaruh atau tidak dengan banyak atau sedikitnya yang kita berikan. Tadi kan kalau saya dengar dari info Mbak Wiwit itu bahwasanya minimal B. Berarti kan konversi itu apa bisa kita sampai A untuk penilaian dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang terakhir mungkin, Mbak. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang memiliki sertifikat, itu mungkin ya tidak akan mungkin nilainya di bawah B. Jadi ya walaupun nanti ingin ingin mendapatkan A, itu diusahakan di mata kuliah yang diambil di semester 1 begitu Bapak Ibu. Karena kan yang mata kuliah yang sudah dikonversi itu sudah dikonversi juga dengan pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki begitu. Namun insya Allah untuk perolehan nilainya itu B ke atas begitu. Baik. Oke, Mbak Wiwit, mungkin itu saja. Terima kasih informasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Waalaikumsalam Bapak Jidan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut untuk Bapak Jurnalis Tebo dari Jambi, silakan open mic. Oh, ini kok Ibu ini. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sinyalnya warahmatullahi bagus. wabarakatuh. Iya, ini kemarin kan saya itu daftarkan di Eh, bulan Kadang September ya, terputus-putus Mbak. Ibu. Halo. Iya. Halo, sudah jelas? Halo, ya Ibu. Ya, kemarin kan kami Sudah jelas, daftarnya Bu? di bulan September. Ya. Baik, kemarin itu kan kami daftarnya di bulan September. Iya. Itu ternyata sudah terakhir waktu itu saya daftar. Jadi saya disuruh cepat mengumpul berkas waktu itu. Iya. Nah, untuk sertifikat itu yang saya cantumkan malah cuma sertifikat pendidik seperti itu kan. Sertifikat pendidik. Kemudian saya pun juga sudah transfer, tapi ternyata pas perkuliahan saya terlupa seperti itu. Ketinggalan informasi, akhirnya saya masuk di bulan ini. Nah, itu tuh apakah perlu saya mengupload file yang itu lagi atau bagaimana? Baik, Ibu. Mohon izin menjawab ya, Ibu ya. Iya. Untuk informasi Bapak Ibu, ini nama jurnalis itu Ibu atau Bapak ya, Bu ya sebenarnya? Ibu ini. Ya, baik Ibu, berarti Ibu jurnalis. Mohon maaf ya Ibu ya. Mohon izin. Jadi Bapak Ibu, ini ada Ibu jurnalis. Ibu jurnalis itu sebelumnya sudah mendaftar di RPL MPAI periode September 2024 ya Ibu ya. Namun karena ketinggalan informasi dan ibunya ini mendaftar sudah mepet, jadi ibunya tertinggal dengan mahasiswa yang lain. Maka dari itu, untuk pendaftaran kami alihkan di program Maret tahun 2025 ini. Begitu Bapak Ibu. Untuk pemberkasannya bagaimana Mbak? Ibu kan sebelumnya sudah melakukan submit di link yang sebelumnya Bu ya. Namun karena PMB ini sudah baru lagi dan adminnya diganti, jadi Ibu nanti bisa melakukan pemberkasan ulang Bu. Jadi sesuai dengan link yang sudah admin kirim, nanti Ibu bisa langsung mengisinya, langsung submit data-data yang Ibu miliki begitu. Apakah sudah cukup Ibu? Kemudian kan kalau kita ini kan jauh dari Jambi, apakah ada Betul. keringanan untuk biaya wisudanya itu? Mohon izin Ibu, untuk biaya wisuda online ataupun offline harus tetap dibayarkan karena itu sudah menjadi hak keputusan universitas. Kita tidak bisa mengganggu-gugat begitu Ibu. Walaupun nanti Ibu datang ataupun tidak, tetap biayanya segitu. Begitu. Oh, ya. Terus di semester 2 itu kan nanti ada namanya tesis ya Mbak ya, atau seminar gitu ya. Nah itu kan dalam metode penelitian atau bagaimana, itu jangkanya berapa bulan kita itu harus menyelesaikan
tesis itu atau bagaimana seperti itu. Baik, Ibu. Untuk penyelesaian tesis sendiri itu Ibu, ya kami kembali ke mahasiswanya ya. Apabila mahasiswa bisa menyelesaikan di waktu 3 bulan, 10 bulan, itu kembali ke mahasiswanya. Ya, untuk MPAI itu memang 12 bulan. Namun untuk kelulusan itu tergantung mahasiswanya. Apabila bisa lulus di pengerjaan tesis di 3 bulan, ya berarti masanya Putus-putus. tidak hanya sampai berada tepat waktu 2 bulan. Apakah sudah jelas, Ibu? Ya, sudah, terima kasih, Mbak. Oke, Ibu. Ya, Sudah cukup ya, Ibu ya? ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih kembali, Ibu. Selamat malam. Mungkin selanjutnya ada Bapak Kurniawan. Silakan open mic-nya. Oke, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bapak. Dari mana Oke, ini, mau Bapak? tanya dari Jambi, dari Tuban. Oh, dari Jawa Timur, Tuban, Jawa Timur. Ya, silakan Bapak mengajukan pertanyaannya. Oke, mau ini kan saya sempat sudah ngikuti di grup ya beberapa postingan mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa RPL itu kan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kan sama. Betul? Nah, kemudian saya coba cek di website MPAI itu Hmm, di brosurnya ada banyak sekali mata kuliah yang memang tidak ditempuh kan berarti. Nah, itu kemudian ini paham saya ya, kemudian diganti menggunakan portofolio kita termasuk sertifikat-sertifikat yang kita punya kan begitu. Nah, pertanyaan saya, ini ada beberapa mata kuliah yang saya sendiri karena background-nya umum ya, itu tidak apa tidak pernah mengikuti pelatihan maupun apapun itu bentuknya di mata kuliah tertentu, misalnya seperti studi Quran hadis, kemudian peradaban Islam, Fahmun Nusus, dan seterusnya. Nah, itu kalau saya nggak punya portofolio di mata kuliah ini, itu nanti konversinya bagaimana ya, Mbak ya? baik. Baik, Gitu, mungkin akan makasih. saya langsung, ya baik Bapak. Mungkin akan saya langsung jawab ya Bapak ya. Untuk konversi tersebut, insya Allah akan bisa tercover ya Bapak ya. Walaupun pengalaman ataupun sertifikat yang Bapak miliki itu tidak ada di bidang tersebut. Insya Allah nanti Bapak akan tetap tercover untuk mata kuliah yang tidak ada pengalaman kerjanya ataupun sertifikatnya. Jadi nanti Bapak tidak perlu khawatir dan nanti pun perolehan nilainya insya Allah minimal kan B. Jadi nanti Bapak tidak perlu mengulangi lagi begitu. Mungkin sudah Oh cukup. gitu. Ya, Oh ya, oke. Oke, Mbak, makasih. ya, terima kasih Ya, kembali. Sudah cukup ya Bapak ya? sudah cukup. Makasih. Baik, iya. Makasih kembali Bapak. Silakan ada yang resen kembali, ada Bapak Khairul Ansyari. Silakan Bapak langsung open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Khairul. Malam, saya Iya, dari Bau, Kalimantan Timur. yes. Ingin menanyakan Mbak mengenai tentang penguploadan pemberkasan. Kan saya mendaftar itu dari atas nama, saya lupa itu Bang siapa itu, tapi alumni Unisula juga. Nah, saya tanya ke beliau itu kapan ya untuk mengupload pemberkasan ini, karena saya mendaftar itu di bulan Desember, sudah langsung transfer di bulan Desember itu, cuman untuk pemberkasan saya belum upload sama sekali karena kata beliau itu nanti ya saya infokan menunggu info dari kampus. Nah, jadi pertanyaan saya, adakah link atau apapun itu untuk mengupload berkas-berkas saya seperti itu, seperti bukti saya mengajar minimal 3 tahun dan lain-lain seperti itu. Baik, mohon izin Bapak, itu Bapak mentransfernya itu ke rekening mana ya?
Karena kami hanya ada rekening itu 2, milik fakultas dan milik universitas. Rekening bentar, Mbak ya. Unisula. Apa tuh namanya? Bagaimana Bapak? Ya, apa namanya ya? Bentar, Mbak, saya cari dulu bukti transfernya. Baik, baik. Oh, udah nggak ada lagi. Sudah saya hapus bukti transfernya itu. Ke ini, Mbak, RPL Magister PAI, BSI. Atas nama RPL Magister PAI. Oh, baik. Bapak apabila mendaftar di fakultas berarti nanti bisa menunggu langsung konfirmasi dari adminnya. Itu di handle sama Mbak Cika. Nanti Bapak bisa Ya, betul, konfirmasi Mbak. langsung. Tapi ini Begitu. betul, Mbak ya? Benar, Mbak ya? Betul, karena kami kan tadi saya juga sudah bilang PMB kami sudah terbagi dari UNIF ada, dari fakultas juga pun ada. Namun untuk Mbak Cika, Bapak nanti konfirmasinya ke Mbak Cika saja, tidak perlu ke admin saya ya. Begitu. Oh, ke Mbak Cika. Oke, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak. Selamat malam. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Fahri Azizi. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam, suara Baik. saya terdengar ya, Mbak? Terdengar jelas Bapak. Ini Oke, Sampit itu daerah mana Bapak? Kalimantan Tengah, Mbak. Masya Allah Kalimantan Oke. Tengah. Baik, Saya silakan. mau bertanya, yang pertama, tadi kan dijelaskan bahwasanya pendaftaran itu bisa melalui tipe A atau tipe B ya. Betul, Tipe A itu dari riwayat S2 yang belum selesai, betul. tipe B dari riwayat bekerja. Nah, kebetulan saya dulu pernah kuliah S2 ya, tapi belum selesai. Nah, itu kira-kira dan saya juga sudah bekerja cukup lama. Kira-kira ini saya daftarnya pakai tipe A atau tipe B? Saya Tuh, sarankan di tipe A, Bapak. tipe A saja ya. Ya, Ya, meskipun jurusannya beda nggak masalah ya. tidak apa-apa, Bapak. Oke. Jadi nanti ketika pemberkasan, Bapak bisa melampirkan transkrip nilai dan Bapak tetap melampirkan daftar riwayat hidup serta sertifikat yang Bapak miliki agar nanti bisa menambah konversi nilai yang Bapak dapat begitu. Oke, yang berikutnya yang saya tanyakan, saya kan baru beberapa hari yang lalu masuk ke grup ya, dan belum tahu tentang informasi pendaftaran. Mohon bisa di-share informasi pendaftaran, baik link pendaftaran, kemudian mungkin ada format-format apa yang perlu kita siapkan, form-form misal riwayat hidup atau apa, kemudian eh, apa ini juga rekening ya, rekening untuk transfernya. Karena saya juga belum tahu, saya cari-cari kok beda-beda ya di Google gitu. Dan saya Oh, sempat siap. cek di yang apa pendaftaran unisula.com /magister strip PAI itu ternyata kok malah nggak masuk ke websitenya gitu. Oh. Gitu. Tuh, Eh, Baik begitu. Bapak, mungkin setelah ini akan saya share langsung mengenai prosedur dan berkas-berkas apa saja yang nanti dibutuhkan ketika pemberkasan. Ya Bapak ya. Ya, ya, terima kasih Mbak Eh, Wiwi. Ya, terima kasih kembali Bapak. Sudah cukup pertanyaannya Bapak? Ya, cukup. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Ya, mungkin Bapak Ibu saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di room chat. Hmm, Oke. Hmm. Baik, ada yang bertanya untuk izin. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Raffi yang tadi sempat bertanya untuk seminar proposal penelitian tesis itu biasanya bulan apa? Seminar proposal. Baik Bapak, untuk seminar proposal, sidang seminar proposal itu tergantung mahasiswanya nanti. Di ACC oleh dosen itu tanggal berapa dan mendapatkan jadwal sidang itu tanggal berapa. Itu tergantung mahasiswa dan tergantung urutan yang ada yang sudah masuk di admin perkuliahan, kok admin perkuliahan, di admin pendidikannya, begitu Bapak. Jadi nanti ketika Bapak mendaftar sidang seminar proposal itu nanti entah itu Bapak nomor 1 ataupun nomor 2 itu bakal dijadwalkan langsung
sama admin pendidikannya. Begitu ya Bapak ya. Untuk terkait bulan, kami tidak bisa tidak bisa langsung bulan ini, tidak bisa karena kan untuk tesis saya sudah bilang untuk tesis itu tergantung mahasiswa nanti selesai di tanggal berapa, kemudian ACC dosen tanggal berapa, begitu. Jadi itu fleksibel saja ya Bapak ya. Surat izin belajar dari BKD itu bagaimana? BKD itu tempat bekerja saat ini ya Bapak ya, Bapak Sudiaman Sito. Baik Bapak, untuk surat izin mungkin dari MPAI sendiri akan kami berikan, dan dari situ pun kami kan memerlukan data. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membutuhkan surat izin untuk belajar, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung mengajukannya saja. Jadi nanti langsung japri admin saja mengenai surat izin apa saja yang dibutuhkan, agar nanti bisa langsung diproses oleh admin. Begitu. Insya Allah untuk surat izin tidak akan kami persulit karena itu merupakan juga kebutuhan mahasiswa, jadi insya Allah akan kami penuhi. Begitu. Seperti yang sudah-sudah untuk surat izin belajar untuk mahasiswa itu juga alhamdulillah sudah terpenuhi dari awal hingga akhir begitu. Baik, untuk fresh graduation dan belum keluar ijazahnya bagaimana, apakah bisa mendaftar di program ini? Baik Bapak Ibu, untuk fresh graduation apabila sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun ataupun baru 1 tahun tapi sudah kontrak 3 tahun itu diperbolehkan. Ya walaupun ijazahnya itu belum keluar bisa dibuktikan dengan SKL, surat keterangan lulus. Jadi Bapak Ibu apabila fresh graduation dan ingin daftar di program RPL ini insya Allah bisa dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Dari Pak Hakimin, dari 300 mahasiswa itu apakah bisa lulus tepat waktu semuanya, Mbak? Baik. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kelulusan itu tergantung mahasiswanya. Karena perkuliahan itu sudah dilaksanakan di semester awal, di 6 bulan yang awal, dan 6 bulan selanjutnya itu untuk masa penyusunan tesis. Untuk masa penyusunan tesis ini, Bapak Ibu nanti tergantung semangatnya Bapak Ibu. Apabila nanti semangat bisa selesai lebih cepat, namun apabila ya santai-santai aja mungkin 6 bulan selesai atau lebih itu tergantung mahasiswanya. Begitu. Dari 300 mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu semua apa enggak? Ya saya tidak bisa menjaminnya soalnya untuk kelulusan sendiri itu di tangan masing-masing mahasiswa ya Bapak Ibu. Begitu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Bapak Mauludin. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak? Ya, mohon maaf, ya, saya bertanya kembali, Mbak. Ya, silakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mbak bahwa mahasiswa itu ada yang melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Artinya di semester 2 tidak mampu menyelesaikan tesisnya. Jadi harus ke semester selanjutnya. Apakah ada pembiayaan lagi gitu untuk Baik. yang melebihi dari 2 semester? Baik. Untuk pembiayaan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak? Oke, sudah Mbak. Baik. Baik Bapak, untuk mahasiswa yang tidak bisa lulus di semester yang sudah ditentukan, itu akan tetap mendapatkan charge biaya pendidikan ya Bapak Ibu ya. Untuk MPAI sendiri mungkin akan diinformasikan kembali, namun itu pembayarannya itu per semester bukan per bulan. Jadi entah itu nominalnya 1 juta per semester ataupun 3.375.000 itu akan diinformasikan kembali. Begitu Bapak Ibu. Kalau pengalaman sebelumnya berapa biayanya, Mbak? Sebelumnya belum ada yang sampai melebihi batas waktu sih Bapak. Alhamdulillah Oh, lulus gitu. tepat waktu dan bahkan ada mahasiswa yang lulusnya itu sebelum masa studi berakhir. Jadi di bulan ke-11 ataupun bulan 10 itu sudah ada yang lulus begitu Bapak. Namun tetap untuk wisudanya ya serentak begitu Bapak.
Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih kembali Bapak. Selamat malam. Mohon izin untuk Mbak Salsabila SF. Ini Mbaknya apakah sudah mendaftar atau belum ya? Karena di-invite sama Pak Asmaji, PhD. Ataupun sebelumnya itu Mbak mungkin bisa open mic-nya Mbak Salsabila? Udah live Mbak orangnya Mbak. Oh, sudah keluar. Oh masih ada deh Mbak. Baik, Mbak Salsabila mungkin bisa open mic-nya, bisa jelaskan apakah Mbaknya sudah mendaftar atau belum ini? Bismillah, udah Mbak. Baik, sudah mendaftar. Mbaknya ini mendaftar di bulan apa ya? Baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu transfernya ke rekening yang mana, Mbak? RPL Magister PAI. Oh, baik. Berarti nanti Mbaknya bisa menunggu langsung konfirmasi dari admin Mbak Cika ya. Begitu. Mm-mm. Ya, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Mohon izin ada yang bertanya ini. Kalau mempunyai piagam penghargaan dari institusi tempat bekerja, apakah berpotensi mendapatkan nilai A? Baik, Ibu. Baik, Ibu, mungkin untuk piagam penghargaan atau sertifikat-sertifikat yang lainnya itu bisa langsung dilampirkan saja di link pemberkasan karena itu akan mempengaruhi nilai. Untuk perolehan nilainya kami tidak bisa mengklaim dapat A atau dapat B karena itu sudah sesuai dengan penilaian dari asesor begitu. Jadi untuk piagam penghargaan ataupun sertifikat dan pengalaman kerja yang dimiliki bisa dilampirkan semuanya saja begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Mauludin tadi bilang mohon PPT-nya dapat di-share ya. Untuk PPT mungkin belum bisa di-share, namun untuk Zoom malam hari ini sudah direkod, kemudian nanti akan kami upload di YouTube, dan insya Allah akan kami bagikan ke grup calon mahasiswa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk seminar proposal dan sidang apakah bisa online ataukah harus menghadiri secara langsung? Karena kami posisi di Mesir, mohon infonya. Baik, selamat malam. Di Mesir ini berarti masih malam ya? Iya, baru maghrib sepertinya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena RPL MPAI ini perkuliahannya bisa dilakukan online saja, offline ketika wisuda, Bapak Ibu nanti sidangnya pun dilakukan online. Namun Bapak Ibu apabila ingin menghadiri sidang ataupun perkuliahan secara offline itu juga diperbolehkan. Begitu. Tapi tidak akan ada yang mengharuskan mahasiswa itu harus mengikuti sidang offline. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya secara online saja. Ibu Yurnalis, apakah ingin bertanya kembali, Ibu? Iya, berarti kalau yang untuk tesis itu kalau misalnya tidak tercapai, ya kita pas ngulang lagi ya bayar semesternya seperti itu ya, Mbak ya. Betul, Ibu, untuk menyelesaikan masa tesis tersebut, begitu. Jadi kira-kira gimana itu yang tercapai nggak ya saya? Ya, berarti harus diusahakan Ibu. Jadi begini Ibu, nanti kan mendapat dosen pembimbing masing-masing tuh. Nanti Ibu bisa bekerja sama dengan dosen bagaimana caranya tesis ini selesai dengan baik, tapi tepat waktu juga. Begitu Ibu. Jadi diusahakan bisa bimbingan secara intens dengan dosen agar lekas selesai tesisnya begitu Ibu. Itu seperti kalau misalnya referensinya itu kan kalau sekarang kan banyaknya kan di web itu. Enggak Baik. jarang buku-buku itu kan. Itu gimana itu?
Baik Ibu, nanti mungkin akan diberikan akses untuk login melalui repositori Unisula dan nanti pun akan mendapatkan channel jurnal internasional dari dosen pembimbing masing-masing begitu Ibu. Jadi dosen itu tidak akan tinggal diam saja Ibu ketika mendapatkan mahasiswa bimbingan, pasti dosen dukung dan dosen bimbing begitu. Berarti ada usaha supaya bisa gitu tamat dalam 1 tahun ya, Betul Ibu. selesai. Ya, dari semangat dari dosen pembimbing dan semangat dari mahasiswanya itu harus 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 sinkron Ibu. Jadi kalau misal hanya mahasiswanya aja yang semangat, dosennya nggak semangat juga susah. Ataupun sebaliknya itu juga susah. Jadi diusahakan antara mahasiswa dan dosen pembimbing itu semangatnya itu sama agar tesis yang dikerjakan itu cepat selesai gitu. Oh iya, mudah-mudahan langsung diberi kemudahan. Terima kasih Iya, Mbak. Bismillah Ibu. Ya, terima kasih kembali Bismillah Ibu. Semoga lulus tepat waktu. Mbak Wiwit boleh Amin. bertanya lagi. Selanjutnya, Mbak Wiwit boleh bertanya lagi. ya Bapak Jidan silakan. Oh iya, ini saya mau menanyakan tadi perihal admin tadi untuk memastikan saja. Tadi kan sering disebut nama Cika. Apakah ada juga adminnya yang namanya Mas Ali? Yang pertama. Yang kedua, ini karena saya mau live lagi kan ada kesibukan lain, saya mau bertanya juga perihal apakah nanti dengan ijazah RPL ini berpengaruh kepada dunia kerja seperti misalnya tadi kita mendaftar untuk menjadi dosen atau apa lain sebagainya. Ada nggak pernah terjadi kasus dan sebagainya seperti itu? Baik, Nah, itu mungkin yang mau saya tanyakan dua itu lagi. baik Bapak. Berarti ada 2 pertanyaannya Pak ya. Baik, untuk admin Pak Ali itu satu tim dengan Mbak Cika. Begitu ya Bapak ya. Oke, Bapak ini berarti sudah memang ada mendaftar, namanya Mas Ali ya. bagaimana Bapak? Berarti ada namanya Mas Ali, Mbak Wit ya. Ya, Pak Ali ini satu tim dengan Mbak Cika Bapak. Nanti Bapak sudah mendaftar atau belum saat ini? Belum, tapi sudah dapat info juga dari Pak Ali, Mas Ali itu. Baik, Bapak mungkin kan setelah melakukan Zoom sosialisasi malam hari ini, nanti Bapak bisa japri saya untuk mendapatkan informasi selanjutnya untuk mengenai biaya pendaftaran, kemudian prosedur selanjutnya itu bagaimana ya Pak ya. Nanti bisa aja japri saja. Sama yang tadi saya tanya kira-kira Iya, untuk ijazahnya baik, itu nanti berpengaruh baik tidak? Bapak. Sama Seperti satu yang sudah lagi saya, Mbak, ya, mohon seperti maaf yang ya, sudah, dipotong. baik Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kegunaan ijazah RPL MPAI ini, insya Allah tidak akan ada bedanya dengan yang program reguler. Program RPL ini pun sudah resmi dari Kementerian Pendidikan. Jadi untuk kenaikan jabatan di bidang PNS, ASN, ataupun ingin menjadi dosen ataupun apalah itu, insya Allah akan sama saja ya Bapak ya. Untuk manfaat, bentuk, dan lain-lainnya itu insya Allah sama saja dengan program yang reguler. Tidak akan ada bedanya. Begitu Bapak. Oke, Mbak Wit satu lagi Mbak, maaf ya, ini Iya, banyak iya, tanya. ya Bapak tidak apa-apa. Sama satu lagi tadi kan kalau seandainya keterlambatan untuk tesis itu kita ada pembayaran ulang itu untuk semester berapa ya untuk pembayaran ulang itu untuk perpanjangan masa tesis itu? Baik Bapak, mungkin untuk biaya charge-nya itu akan kami informasikan kembali ketika nanti mahasiswa belum bisa menyelesaikan langsung di masa studi 12 bulan itu ya Bapak ya. Tapi kalau gambaran dari tahun lalunya ada nggak Mbak? Ya maksudnya yang terkendala. Dari kes-kes yang sebelumnya itu belum ada mahasiswa yang lulus melebihi 12 bulan Bapak. Oke. Ya sudah Mbak ya. Terima kasih Oke. informasinya Mbak. Saya Iya, izin terima live kasih dulu ya. kembali Bapak. Selamat malam. Apakah ada case atau kasus alumni RPL Unisula MPAI yang terkendala ketika melamar menjadi dosen karena kuliahnya ditempuh dengan Darul RPL? Ini sudah saya jawab tadi ya Ibu ya. Sudah saya jawab tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah tidak akan ada case yang seperti ini karena untuk ijazah yang dimiliki nanti oleh
mahasiswa RPL MPAI ini, insya Allah tidak akan ada bedanya dengan program yang reguler. Saya bisa ambil contoh yang dari Magister Manajemen, Bapak Ibu, itu ada pimpinan Polisi Republik Indonesia itu sudah lulus di Magister Manajemen, itu ijazahnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkatnya. Jadi insya Allah apabila nanti Bapak Ibu ingin menggunakan ijazah S2 RPL MPAI ini, insya Allah bisa digunakan untuk apapun itu. Tidak akan ada bedanya dengan program reguler begitu. Maaf Mbak Wiwi, Iya izin Bapak. menambahkan ya. Maksudnya untuk mempertegas lagi, berarti beda dengan ijazah paket Mbak ya. Kalau di SMA itu kan ada istilah paket C, kemudian untuk SMP paket B dan paket A, itu kan di ijazahnya tertulis tuh ijazah paket C namun ada setara SMA. Berarti kalau untuk RPL ini benar-benar sama persis dengan ijazah reguler Mbak ya, nggak ada embel-embel apa gitu, nggak ada ya. Iya, betul Bapak. Tidak akan ada bedanya dengan ijazah yang reguler. Kita tidak sama seperti dengan paket A, B, C itu ya Pak ya, tidak tidak itu beda lagi. Oke, iya, ya Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih kembali Bapak. Hmm. Baik Bapak Ibu, ini ada case mahasiswa yang mendaftar. Ini Mbak Amalia dari Medan, itu katanya sudah mendaftar di tanggal 22 Januari. Bapak Ibu mungkin karena yang tim fakultas itu mengurusi mahasiswa lainnya juga, Bapak Ibu nanti langsung bisa menghubungi saya, admin, admin yang ada di grup calon mahasiswa RPL MPI Unisula, karena mungkin yang dihandle Mbak Cika dan Pak Ali itu mungkin kurang interaksinya karena beliau mungkin juga mengurusi mahasiswa di fakultas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendaftar melalui saya Mbak Wiwi ya. Nanti bisa japri saja di nomor admin yang tertera di grup. Namun Bapak Ibu diusahakan itu japrinya di salah satu nomor saja agar nanti ke depannya informasi yang diberikan itu tidak dari banyak admin, jadi akan membingungkan Bapak Ibu. Kalau sudah Japri di admin satu berarti admin satu saja, admin dua, admin tiga itu. Jadi diusahakan fokus di satu admin saja. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila ingin mendaftar bisa langsung Japri admin. Begitu Bapak Ibu. Untuk yang sudah daftar di melalui Mbak Cika ataupun Pak Ali, itu nanti bisa ditunggu saja ya Bapak Ibu ya, karena ya dari beliaunya pun menjelaskan sedang sibuk mengurusi mahasiswa yang ada di fakultas. Ya, mohon bersabar dan bisa ditunggu saja. Namun apabila Bapak Ibu ingin mendaftar di program RPL MPAI melalui tim PMB Unisula atau melalui admin Mbak Wiwi itu nanti insya Allah interaksinya intens karena kami mengurusi PMB saja begitu ya Bapak Ibu. Apakah ada S3 RPL PAI Unisula? Baik, mungkin untuk saat ini belum ada ya Kak ya. Ataupun kakaknya bisa langsung lihat di laman pendaftaran unisula.ac.id itu nanti bisa dicek untuk program doktoral doktoral PAI itu sudah dibuka atau belum. Begitu. Namun untuk sosialisasi malam hari ini kita fokus kepada RPL Magister Pendidikan Agama Islam saja. Ketika pendaftaran dan pengisian data, saya terkendala untuk penguploadan. Bagaimana caranya untuk melengkapi? Baik Bapak Ibu, mungkin ketika nanti pemberkasan, Bapak Ibu nanti bisa dilihat sinyalnya sudah bagus atau belum, kemudian file yang diupload itu bentuknya sudah sesuai atau belum. Kan ada yang file mengharuskan PDF ataupun JPG gitu ya. Jadi nanti bisa diperhatikan kembali mengenai format filenya dan mengenai jaringannya saja sih begitu Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak Haris. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah join di malam hari ini. Ibu jurnalis ini menanyakan, berarti nama saya sudah terdaftar di Dikti apa belum, Mbak? Baik, Ibu. Karena Ibu kemarin telat mengikuti yang periode September, jadi nama Ibu belum ada di Dikti ya, Ibu ya. Kemungkinan untuk periode Maret ini, insya Allah akan diinput setelah 2 bulan mengikuti perkuliahan. At- Itu pun 2 bulan itu sudah yang mentok-mentoknya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti di perkuliahan bulan pertama nama Bapak Ibu sudah ada di PD Dikti, jadi nanti bisa dilihat saja. Baik Bapak Ibu, untuk yang sudah melakukan pemberkasan, nanti mungkin apabila ada yang berkas yang belum dilengkapi, nanti dari tim asesor kan akan memverifikasi kembali. Nanti kalau ada yang masih dibutuhkan, akan saya japri ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir untuk kekurangannya. Apabila kurang, akan kami konfirmasi kembali. Kalau kami sudah punya sertifikat TOEFL, apakah artinya kami tidak perlu lagi ikut tes TOEFL di Unisula? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Begini Bapak Ibu, untuk pengambilan sertifikat TOEFL itu harus dilakukan oleh mahasiswa RPL Magister PAI. Ini tidak hanya berlaku di RPL MPAI, namun untuk semua mahasiswa di Unisula itu wajib mengikuti sertifikasi TOEFL yang diselenggarakan oleh CILAT Unisula. CILAT itu sebagai lembaga penyedia bahasanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan tersistem langsung oleh universitas. Jadi nanti Bapak Ibu tetap harus mengikuti sertifikasi yang ada di Unisula. Namun apabila Bapak Ibu belum lolos, nanti bisa menggunakan sertifikat yang ada di luar begitu. Jadi langkah pertama itu harus mengikuti TOEFL yang ada di Unisula. Baik, Mbak Admin PMB Unisula mungkin bisa langsung dituliskan nomor admin yang bisa dihubungi, salah satu saja ya Mbak ya, agar nanti para mahasiswa bisa langsung menghubungi adminnya. Mungkin pertanyaan yang ada di room chat sudah terjawab semuanya Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan kembali sebelum saya tutup Zoom meeting pada malam hari ini? Sudah di Semarang saat ini sudah jam 9:08. Ini Mbak mau yang tanya. WIT, WITA itu mungkin WIT berarti sudah malam sekali ini. Mbak mau tanya. Mbak Wiwi. G, Ya mau tanya Mbak, untuk kelas MPAI ini satu kelasnya rata-rata berapa jumlahnya mahasiswanya per kelas? Terus ada berapa kelas? Kemudian yang kedua, saat ini ada berapa jumlah mahasiswa MPAI yang sudah terdaftar? Terima kasih. baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Untuk mahasiswa yang terdaftar saat ini, alhamdulillah sudah lebih dari 40 mahasiswa. Dan untuk jumlah mahasiswa per kelasnya itu, insya Allah di kisaran 40 sampai 50 mahasiswa setiap kelasnya ya Ibu ya. Nanti pun ketika mahasiswa ingin request, Mbak saya pengen masuk di kelas A sama ini biar apa namanya koordinasinya gampang karena kita satu kota itu juga diperbolehkan. Nanti bisa japri admin saja apabila ada request ingin sekelas dengan siapa begitu ya. Begitu. Jadi untuk kota kelas RPL MPAI periode Maret ini itu 6 kelas ya Bapak Ibu ya dengan total satu kelasnya itu 50 peserta begitu. Sudah cukup Ibu? Halo Ibu. Mbak, apakah saat ini sudah kan tadi kan info dari Mbak ada 6 kelas ya jumlahnya untuk MPAI. Apakah sekarang sudah sampai 6 kelas atau baru 5 kelas atau baru 4 kelas? Belum sampai di kelas terakhir ya Ibu ya. Jadi nanti kita itu akan menutup pendaftaran ketika perkuliahan sudah akan dimulai.
Namun diusahakan tuh para mahasiswa bisa mendaftar itu jauh sebelum perkuliahan dimulai Bapak Ibu, karena nanti kan masih ada pemberkasan dan lain-lainnya begitu. Jadi agar tidak mepet-mepet begitu. Jadi saat ini baru 5 kelas ya, Mbak? Saat ini masih satu kelas, Bu. Namun untuk yang selanjutnya kami akan membuka di kelas yang B. Jadi Bapak Ibu, untuk kotanya kan ada 300 mahasiswa. Namun Bapak Ibu apabila ingin mendaftar segera, itu bisa kami masukkan di kelas yang ada saat ini. Begitu. Kemarin kan saya ada booking di tanggal 19 Februari. Berarti saya masih bisa ya masuk di kelas yang pertama ya? Sepertinya sudah masuk di kelas B ataupun kelas C, Bu. Saya tidak bisa mengklaim Ibu bisa masuk di kelas A. Oh gitu. Kalau Ya, misalnya hari Senin saya transfer pendaftar 500.000, saya bisa masuk yang kelas A, Mbak? insya Allah bisa, Ibu. Saat ini mahasiswa sudah terdaftar itu 49, Ibu. Oh, karena saya mau masuk yang kelas A, Mbak, bukan yang kelas B. Nanti insya Allah diusahakan ya, Ibu ya. Nah, kalau memang nggak bisa dipastikan, saya nggak jadi daftar. Tapi kalau bisa dipastikan saya masuk kelas A, saya akan bayar, Mbak. Baik, mungkin karena Ibu request di kelas A, nanti akan kami bantu untuk masuk di kelas A. Saya kan tadi juga sudah bilang untuk apabila ingin request kelas itu diperbolehkan begitu. Oh, baik. Terima kasih. Saya simpan ya, Mbak ya, janjinya, Oke. Mbak ya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, apakah masih ada? Baik, maksudnya kelas A itu gimana ya? Kelas A itu hanya ini kok Bu, untuk pendaftar yang mendaftar di pertama gitu. Tidak ada perbedaan antara kelas A, B, C, D, itu tidak ada perbedaannya. Karena masalahnya, Bu, ada teman saya di kelas A, jadi saya mau masuk kelas A. Ini yang di periode sebelumnya atau bagaimana Ibu? Yang ini, yang daftar yang sekarang. Oh, periode Maret. Baik Ibu, nanti akan kami bagi kembali ya Ibu ya. Kalau yang daftar sekarang masuk kelas A kan, Mbak ya? Karena Ibu request, insya Allah akan kami usahakan begitu Ibu. Oh, iya, yang nanti saya japri ya, Mbak Wiwi ya. Oke, siap. Iya, makasih, Mbak. Makasih kembali Ibu, selamat malam. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup untuk malam hari ini? Baik, sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan sesi webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, ya terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu setelah ini bisa langsung japri admin untuk booking pendaftaran ataupun langsung melakukan transfer pendaftaran itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Karena besok masih hari kerja, Bapak Ibu mungkin besok bisa konfirmasi langsung ke admin untuk pendaftarannya. Dan Bapak Ibu apabila ingin intens dengan admin, Bapak Ibu usahakan mendaftar di admin Wiwi agar karena admin kami itu dari admin universitas, kita hanya menghandle PMB, dan untuk admin yang dari fakultas itu masih menghandle para mahasiswa yang ada itu. Makanya slow respon, jadi diusahakan apabila ingin mendapatkan informasi terbaru dan obrolan yang intens itu mendaftar di admin Wiwi begitu saja. Begitu Bapak Ibu. Mungkin yang sudah mendaftar di periode ini ataupun periode sebelumnya, terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Yang belum daftar, semoga bisa segera mendaftar karena perkuliahan insya Allah akan dimulai akhir Februari ataupun awal Maret tahun 2025. Dan untuk mengantisipasi Bapak Ibu nanti tertinggal di periode ini seperti Ibu jurnalis tadi, jadi Bapak Ibu diusahakan mendaftar jangan terlalu mepet dengan awal perkuliahan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin malam Zoom meeting pada malam hari ini saya cukupkan. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.